Di dalam sejarah perang kerajaan-kerajaan di Jawa, Perang Bubat merupakan salah satu perang yang melegenda antara pasukan Bayangkara di bawah komando Mahapati Amangkubumi Gajah Mada dari Majapahit versus rombongan pengantin dari Sunda di bawah komando Maharaja Linggabuana Wisesa. Disebut Perang Bubat karena peristiwa berdarah tersebut berlangsung di lapangan Bubat. Timbulnya Perang Bubat dikarenakan benturan antara kepentingan Hayam Wuruk yaitu Raja Majapahit dengan Linggabuana Wisesa yaitu Raja Sunda dan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Kepentingan Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi yaitu putri Linggabuana Wisesa untuk menyambung kembali tali persaudaraan antara Majapahit dan Sunda yang sekian lama terputus. Kemudian kepentingan Linggabuana Wisesa yang bersedia menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai pengantin Hayam Wuruk juga ingin mempererat hubungan persaudaraan antara Sunda dan Majapahit. Lain kepentingan Hayam Wuruk dan Linggabuana Wisesa, lain pula kepentingan Gajah Mada. Menurut pendapat para sejarawan, bahwa Gajah Mada menghendaki Dyah Pitaloka diserahkan oleh Linggabuana Wisesa pada Hayam Wuruk bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit. Kehendak Gajah Mada tersebut berlandaskan ambisinya untuk memenuhi sumpah palapannya, mengingat Sunda yang berada di Pulau Jawa tersebut belum takluk pada Majapahit. Sementara menurut pendapat para penulis fiksi sejarah, bahwa Gajah Mada yang tidak menghendaki Dyah Pitaloka sebagai pengantin Hayam Wuruk karena kepentingan cinta asmaranya. Pengertian lain, Gajah Mada tidak rela apabila Dyah Pitaloka kekasihnya disunting oleh Hayam Wuruk. Kemudian, pembahasan yang pertama yang akan diuraikan oleh Palapat Channel, yaitu pertama-tama adalah hubungan Sunda dengan Majapahit. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa Majapahit memiliki hubungan persaudaraan dengan Sunda. Terciptanya hubungan persaudaraan tersebut karena Dyah Wijaya yang menjabat sebagai pendiri dan raja pertama Majapahit merupakan putra dari Rakean Jayadharma yaitu dari Sunda dan Dyah Lembutal yaitu putri Mahisa Campaka dari Singosari. Karenanya bila dilacak dari garis ayah, Dyah Wijaya merupakan keturunan Sunda di Jawa Barat, bukan Singosari di Jawa Timur. Pendapat bahwa Dyah Wijaya berdarah campuran Sunda Jawa dikuatkan dengan literatur kuno yaitu Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara, Parwa II, Sarga III, dan Babat Tanah Jawa. Kedua naskah tersebut menyatakan bahwa Rakean Jayadharma adalah menantu Mahisa Campaka dari Singosari karena berjodoh dengan putrinya yakni Dyah Lembutal. Sementara Mahisa Campaka yaitu ayah dari Lembutal merupakan putra dari Mahisa Wong Ateleng yaitu keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Berkat perkawinannya dengan Dyah Lembutal, Rakean Jayadharma memiliki putra bernama Nararya Sanggrama Wijaya atau Dyah Wijaya yang lahir di Pakuan yaitu di Kerajaan Sunda. Dengan kata lain, Dyah Wijaya merupakan keturunan keempat dari Ken Arok dan Ken Dedes. Karena Rakean Jayadharma yaitu ayah dari Raden Wijaya atau Dyah Wijaya wafat dalam usia muda, maka Lembutal tidak bersedia tinggal lebih lama di Pakuan. Akhirnya Dyah Wijaya beserta ibunya kembali ke Singosari. Sementara di dalam Babat Tanah Jawa menjelaskan bahwa Dyah Wijaya yang dikenal dengan Jaka Sesuruh tersebut berasal dari Pajajaran. Sebagai keturunan Jayadharma, Jaka Sesuruh merupakan penerus takhta Sunda Galuh yang sah, yaitu apabila Prabu Guru Dharma Siksa Prabu Sangyang Wisnu mangkat. Kematian Jayadharma mengosongkan kedudukan putra mahkota. Karena Jaka Sesuruh atau Dyah Wijaya yang berada di Singosari kemudian mendirikan dan menjadi Raja Majapahit. Apa yang diuraikan di muka sekedar menegaskan bahwa hubungan persaudaraan antara Sunda dan Jawa Timur terjalin erat sejak perkawinan
Rakaian Jayadharma dan Dyah Lembutal, hingga melahirkan Dyah Wijaya. Bahkan menurut beberapa sumber sejarah, hubungan Sunda dan Jawa Timur sudah terjadi sebelum dan sesudah kemunculan Majapahit, negeri adidaya di Jawa Timur, sebagaimana Sunda di Jawa Barat. Bukti-bukti hubungan Sunda dan Jawa Timur atau Majapahit, yaitu pada dasarnya hubungan Sunda dan Jawa Timur telah terjalin sebelum perkawinan antara Rakaian Jayadharma dan Dyah Lembutal. Hubungan kedua wilayah tersebut telah diabadikan ke dalam naskah-naskah kuno. Adapun naskah-naskah kuno yang mencatat mengenai hubungan Sunda dan Jawa Timur diantaranya yaitu Kitab Calon Arang, Kidung Wasengsari, dan Kitab Tantu Pagelaran. Berdasarkan bukti-bukti baik berupa pustaka kuno maupun peninggalan arkeologis, hubungan Sunda atau Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk Majapahit sudah terjalin cukup lama. Bahkan hubungan kedua wilayah tersebut sudah terjalin sebelum awal munculnya kerajaan Majapahit. Data yang tidak terbantahkan kebenarannya mengenai hubungan antara Sunda dan Jawa Timur, yakni semasa perkawinan antara Rakaian Jayadharma, yaitu putra Prabu Darmasiksa dari Kerajaan Galuh, dan Dyah Lembutal, yaitu putra Maisa Campaka atau Maisa Wongteleng dari Singosari. Perkawinan antara Rakaian Jayadharma dan Dyah Lembutal melahirkan seorang putra bernama Dyah Wijaya. Pendapat tersebut dikukuhkan oleh naskah Wangsakerta pada pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Pendapat bahwa Dyah Wijaya yang diidentikan oleh Babat Tanah Jawa dengan Jaka Sesuruh tersebut merupakan keturunan dari wilayah Sunda. Namun naskah tersebut tidak menyatakan bahwa Jaka Sesuruh bukan putra Rakaian Jayadharma, melainkan Raden Bondanwangi dari Pajajaran. Sekalipun Jaka Sesuruh merupakan putra Bondanwangi, namun tetap memiliki darah dari Raja Jenggala, Jawa Timur. Mengingat Bondanwangi merupakan putra dari Raden Bondansari atau cucu Raden Laleyan, yaitu putra Raden Rawistengga, sang Raja Jenggala. Secara faktual bahwa hubungan persaudaraan antara Sunda dan Majapahit tersebut jarang disinggung dalam kajian sejarah sejak pemerintahan Dyah Wijaya, Jayanegara hingga Tribuana Tunggadewi, raja wanita Majapahit yang memerintah didampingi oleh suaminya yakni Cakradara atau Kertawardhana. Baru semasa pemerintahan Hayam Wuruk, hubungan antara kedua kerajaan tersebut mulai disinggung. Namun bukan hubungan erat yang dikemukakan, melainkan hubungan yang mulai memudar. Berangkat dari realitas tersebut, Hayam Wuruk yang mendapat dukungan dari Batara Saptaprabu atau Dewan Penasihat Raja yang beranggotakan 10 keluarga istana Majapahit, berhasrat menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi, yaitu putri Maharaja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Namun apa yang menjadi tujuan Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi tersebut mengalami kegagalan total dikarenakan benturan kepentingan dari tiga pihak, yakni antara Hayam Wuruk, Batara Saptaprabu, dan Linggabuana Wisesa dengan Gajah Mada. Kepentingan Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi yang mendapat persetujuan dari Batara Saptaprabu dan Linggabuana Wisesa untuk mempererat hubungan persaudaraan antara Majapahit dan Sunda yang mulai memudar. Namun kepentingan tersebut tidak sejalan dengan misi politis Mahapati Amangkubumi Gajah Mada, di mana Gajah Mada yang belum menyempurnakan sumpah palapannya untuk menguasai seluruh pulau Jawa tersebut memaksa Maharaja Linggabuana Wisesa untuk menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit, bukan menjadikan Dyah Pitaloka sebagai pengantin Hayam Wuruk. Muncul teori dari para penulis fiksi sejarah bahwa tujuan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada menggagalkan perkawinan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka karena tidak merelakan bila putri Sunda yang merupakan kekasihnya itu jatuh di tangan orang lain. Pendapat tersebut bisa dibenarkan karena sebelum Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka,
Gajah Mada tidak menyerang Sunda, padahal Sunda merupakan salah satu target Sumpah Palapa yang harus ditundukkan. Selanjutnya, akibat dari benturan kepentingan antara Hayam Wuruk, Batara Sabtaprabu, dan Maharaja Linggabuana Wisesa dengan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada tersebut, timbullah perang antara rombongan pengantin dari kerajaan Sunda di bawah pimpinan Linggabuana Wisesa versus pasukan Bayangkara di bawah komando Gajah Mada di lapangan Bubat. Akibat dari perang Bubat inilah, maka gugurlah Maharaja Linggabuana Wisesa, Permaisuri, dan seluruh rombongan pengirim pengantin dari Sunda. Selain itu, perang Bubat pula berbuntut pada tindakan bunuh diri yang dilakukan Dyah Pitaloka Citraresmi. Terlepasnya Gajah Mada dari urusan politik Istana Majapahit dan keretakan atau berakhirnya hubungan antara Majapahit dengan Sunda. Dari sumber sejarah hingga perang Bubat di muka telah diuraikan panjang lebar mengenai hubungan Majapahit dengan Sunda. Suatu hubungan kekeluargaan karena Dyah Wijaya merupakan putra Rakean Jayadharma dari Galuh dan Dyah Lembutal dari Singosari atau putra Raden Bondanwangi yang masih keturunan Raja Rawisrengga dari Jenggala. Namun hubungan antara Majapahit dan Sunda tersebut mengalami keretakan sesudah terjadinya perang Bubat sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pendapat bahwa perang Bubat merupakan kisah fiktif yang disebarkan oleh bangsa kolonial berdasarkan sumbernya yang berupa naskah-naskah kuno, semisal Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babad Dalem, dan Hikayat Sang Bima. Dalam Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Serat Pararaton tersebut cenderung menyalahkan Gajah Mada sebagai pemicu perang Bubat. Sementara Carita Parahyangan cenderung menyalahkan Dyah Pitaloka Citraresmi sebagai pemicu perang tersebut. Namun terlepas dari pro dan kontra di kalangan sejarawan, budayawan, sastrawan, dan masyarakat, peristiwa perang Bubat layak untuk diketahui terlebih dahulu sebelum dianalisa kebenarannya. Di dalam sumber sejarah, peristiwa perang Bubat yaitu tahun 1357 antara rombongan pengiring pengantin Sunda di bawah kepemimpinan Maharaja Linggabuana Wisesa dan pasukan Bayangkara Majapahit di bawah komando Mahapati Amangkubumi Gajah Mada masih menjadi pro dan kontra di kalangan para sejarawan. Hal ini disebabkan bahwa perang Bubat hanya dikisahkan di dalam naskah-naskah kuno yang digubah semasa atau pasca runtuhnya Majapahit pada tahun 1527. Pengertian lain, kisah perang Bubat tidak tertera pada prasasti dan keropak yang digubah pada seputar era pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389 atau era pemerintahan Maharaja Linggabuana Wisesa di Sunda pada tahun 1350 sampai 1357. Dalam Kakawin Nagara Kertagama yang digubah pada era pemerintahan Hayam Wuruk sedikit pun tidak menyinggung perang Bubat. Disinggung di muka bahwa perang Bubat dikisahkan di dalam naskah-naskah kuno gubahan pasca runtuhnya Majapahit pada tahun 1527. Adapun beberapa naskah kuno yang mengisahkan mengenai perang Bubat antara lain yaitu naskah Kidung Sunda. Kidung Sunda merupakan karya sastra yang digubah pada abad ke-16 tersebut tidak diketahui pengarangnya. Naskah yang ditujukan sebagai bentuk permintaan maaf Hayam Wuruk kepada Patih Mangkubumi Hyang Bunisora atau wakil penguasa kerajaan Sunda atas perang Bubat yang menewaskan Maharaja Linggabuana Wisesa, Permaisuri, rombongan pengiring pengantin, dan Dyah Pitaloka Citraresmi sendiri ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Sebab itu sangat diragukan kalau naskah tersebut dibuat di Bali. Kemudian di dalam naskah Kidung Sundayana. Kidung Sundayana yang mengisahkan tentang perjalanan orang-orang Sunda tersebut konon digubah di Bali. Apa yang dimaksud dengan orang-orang Sunda dalam naskah tersebut adalah
rombongan pengiring putri Sunda yang akan dinikahkan dengan Hayam Wuruk di bawah kepemimpinan Raja Sunda. Namun sesudah sampai di lapangan Bubat, bukan pernikahan antara putri Sunda dengan Hayam Wuruk, melainkan perang antara pasukan Majapahit dengan rombongan pengiring pengantin dari Sunda. Kidung Sundayana ditulis lebih pendek ketimbang Kidung Sunda. Bahkan menurut para kritikus, ahli atau pengamat sastra, bahwa kualitas sebagai karya sastra Kidung Sundayana tidak sebaik Kidung Sunda. Sungguh pun demikian, baik Kidung Sundayana maupun Kidung Sunda sama-sama mengisahkan mengenai Perang Bubat. Kemudian di dalam naskah Serat Pararaton. Serat Pararaton merupakan karya anonim yang digubah di Jawa pada tahun 1513. Tahun awal di mana Sultan Agung berkuasa di Mataram Islam atau Mataram Baru. Raja Mataram keempat yang mulai menggencarkan ekspansi wilayah kekuasaan di wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya. Berdasarkan tajuknya, Serat Pararaton diidentikan dengan Kitab Raja-Raja, Kitab Paradatu atau Pustaka Raja. Adapun kandungannya, naskah tersebut mengisahkan tentang keakuwuhan Tumampel atau setingkat kecamatan di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang kemudian berubah status kerajaan sesudah Ken Arok berhasil menaklukkan Prabu Dangdanggelis atau Kertajaya, Raja Daha atau Kadiri. Selain mengisahkan tentang berdirinya kerajaan Tumampel yang kemudian berubah menjadi kerajaan Singosari pada era pemerintahan Ranggawuni, Serat Pararaton pula mengisahkan tentang intrik-intrik politik sejak era kekuasaan Akuwu Tunggul Ametung, Ken Arok, Anuspati, Tohjaya, Ranggawuni hingga Kertanegara. Berkaitan dengan kerajaan Majapahit, Serat Pararaton bukan hanya mengisahkan tentang raja-raja beserta sisilahnya, namun pula berbagai intrik-intrik politik dan pemberontakan yang dilakukan para punggawa kerajaan. Serat Pararaton pula mengisahkan perang antara rombongan pengantin dari Sunda versus pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada. Kemudian di dalam naskah Carita Parahyangan. Carita Parahyangan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda tersebut merupakan karya Pangeran Wangsakerta dari Sunda. Menurut data sejarahnya, naskah tersebut ditulis pada abad ke-16. Pengertian lain, naskah tersebut digubah sebelum, semasa, dan sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit. Terdapat teori yang berpijak pada salam pembuka dalam naskah Carita Parahyangan menggunakan salam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa naskah tersebut mulai ditulis sesudah Islam mengalami perkembangan di tanah Sunda. Teori tersebut didukung sesuatu pendapat yang menyatakan bahwa penulisan naskah Carita Parahyangan pada tahun 1579. Berdasarkan kandungannya, Carita Parahyangan mengisahkan tentang tanah Sunda dan raja-raja yang berkuasa di wilayah Sunda, yakni di Galuh dan Pakuan. Melalui naskah tersebut, kisah mengenai Perang Bubat antara Majapahit dan Sunda pun dituliskan. Akan tetapi di dalam Carita Parahyangan tidak menyalahkan Gajah Mada sebagaimana di dalam Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana lebih disudutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Naskah tersebut lebih menyudutkan Dyah Pitaloka Citraresmi yang memilih nikah dengan orang Jawa bukan dengan orang Sunda. Kemudian di dalam naskah Babat Dalem. Babat Dalem merupakan karya sastra yang digubah di Bali dengan sejumlah versi dan panjang naskah yang variatif. Menurut dugaan bahwa naskah tersebut ditulis pada abad ke-18, penulisnya dimungkinkan merupakan seorang Brahmana yang terikat pada istana Kelungkung. Berdasarkan kandungannya, Babat Dalem merupakan perpaduan antara mitos, legenda, dan sejarah kerajaan Bali pada era pemerintahan Majapahit dari tahun 1293 hingga 1527. Karenanya, naskah tersebut mengisahkan mengenai Gajah Mada yang menyerang Bali dan menaklukkannya pada tahun 1343. Karena berbicara mengenai Majapahit dan Gajah Mada, Babat Dalem pula menyinggung mengenai Perang Bubat antara Sunda dan Majapahit.
Namun dalam mengungkapkan perang tersebut tidak sedetail di Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Serat Pararaton. Kemudian di dalam naskah Hikayat Sang Bima. Hikayat Sang Bima merupakan karya seorang dalang bernama Wisamarta pada era pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1696 sampai 1731. Hikayat Sang Bima menurut Agus Aris Munandar menyinggung secara metaforik perihal terjadinya perang bubat antara rombongan pengantin Sunda di bawah kepemimpinan Maharaja Linggabuana Wisesa versus pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada. Selain naskah-naskah kuno, baik Carita Parahyangan, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Serat Pararaton, Babad Dalem maupun Hikayat Sang Bima, terdapat peninggalan arkeologis yang diduga sebagai rekaman perang bubat. Peninggalan arkeologis yang terdapat di wilayah Jawa Timur tersebut berupa relief, kisah panji, dan kolam segaran. Nah, membahas perang bubat tidak bisa dilepaskan dengan 4 hal, yakni pertama kehendak Hayam Wuruk untuk menyunting Dyah Pitaloka, kedua keberangkatan Linggabuana Wisesa ke Majapahit, dan ketiga kesalahpahaman antara Mahapati Amangkubumi Gajah Mada dengan Maharaja Linggabuana Wisesa. Kemudian keempat, gugurnya rombongan pengantin Sunda. Dikisahkan peristiwa bubat terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi. Pada masa itu, ambisi Pati Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara yang bermula dari Tumasek atau Singapura, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram mencapai hasilnya. Sekalipun demikian, terdapat 2 kerajaan yakni Sunda Galuh yang berpusat di Galuh dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke barat belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa. Pandangan Pati Amangkubumi Gajah Mada yang ingin segera menyatukan kedua kerajaan Sunda ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit itu bertentangan dengan pandangan pihak istana. Baik Tribuana Tunggadewi maupun Dyah Wiyat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri. Sementara sikap Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih condong pada pandangan Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat ketimbang pandangan Gajah Mada. Di lain waktu, Hayam Wuruk berhasrat mencari seorang permaisuri untuk mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri cantik dari kalangan kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga untuk ditunjukkan kepada raja. Dengan harapan apabila ada salah satu gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan. Namun sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, namun belum ada yang menarik bagi Hayam Wuruk. Kemudian dikirimlah seorang juru gambar yang bernama Rara Sungging ke kerajaan Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Putri Maharaja Linggabuana Wisesa, yang konon kecantikannya sudah tersohor di mana-mana. Sementara Mahapati Amangkubumi Gajah Mada yang memiliki kepentingan sendiri menyusupkan beberapa orang kepercayaannya untuk menyertai juru gambar itu. Sesampai di Sunda, orang-orang kepercayaan Gajah Mada itu menyampaikan maksud agar Sunda segera menyatakan tunduk kepada Majapahit. Kemudian sekembali Sungging Prabangkara di Majapahit, Hayam Wuruk tertarik akan kecantikan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi hingga berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa ketertarikan Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka Citra Resmi dikarenakan beredarnya lukisan karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana Wisesa untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi melalui perantara bernama Tuan Anepaken.
Sesudah itu, rombongan yang dipimpin Madu datang ke Sunda dengan membawa berbagai macam keperluan untuk meminang Dyah Pitaloka Citraresmi. Kepada Maharaja Linggabuana Wisesa, Madu membicarakan mengenai waktu dan tempat pesta perkawinan antara raja dan sang putri. Adapun tempat pelaksanaan pesta perkawinan bukan di Sunda, melainkan di ibu kota Majapahit. Pada dasarnya, apa yang diminta Madu di mana pelaksanaan perkawinan antara Dyah Pitaloka Citraresmi dan Hayam Wuruk di ibu kota Majapahit ditentang oleh Patih Bunisora, karena hal itu bertentangan dengan adat istiadat Sunda, di mana pesta perkawinan dilaksanakan di tempat mempelai wanita. Di samping itu, Bunisora menyatakan kepada Maharaja Linggabuana Wisesa bahwa pesta perkawinan kedua mempelai yang dilaksanakan di tempat mempelai pria tersebut hanya rekayasa Mahapati Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan Sunda dengan cara halus. Namun pernyataan Bunisora tersebut tidak didengarkan oleh Maharaja Linggabuana Wisesa, mengingat Raja Sunda tersebut sudah bertekad bulat untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan Majapahit, sungguh pun harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Madu. Sesudah pinangan Hayam Wuruk diterima, Maharaja Linggabuana Wisesa, Permaisuri, dan beberapa bangsawan istana berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka Citraresmi dan sekaligus melangsungkan pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Linggabuana Wisesa ke Majapahit. Sesudah rombongan Sunda sampai di Pasanggerahan Bubat, datanglah utusan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang menyampaikan maksud agar Dyah Pitaloka Citraresmi diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit. Maharaja Linggabuana Wisesa merasa harga dirinya telah terinjak-injak dengan perlakuan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada itu. Namun sebagai seorang pemimpin yang arif, Maharaja Linggabuana Wisesa tidak bertindak gegabah untuk serta-merta mengadakan perlawanan di tempat itu. Akan tetapi, kearifan hati Maharaja Linggabuana Wisesa tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Dalam situasi demikian, rombongan Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan Sunda itu ingin mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citraresmi sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda terhadap superioritas Majapahit. Sebagai raja yang masih terbilang muda, Hayam Wuruk bimbang atas permasalahan itu, mengingat Mahapati Amangkubumi Gajah Mada yang tingkat kedudukannya sama dengan Perdana Menteri tersebut merupakan tokoh Majapahit andalan tiada duanya. Para pengiring pengantin dari kerajaan Sunda yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Rangga Kaweni, Sutrajali, Jagat Saya, Urang Pangulu, Urang Saya, dan Urang Siring naik pitam ketika mengetahui niat Gajah Mada. Akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit di bawah komando Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke lapangan Bubat dan mengancam Maharaja Linggabuana Wisesa untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, maka Maharaja Linggabuana Wisesa menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah entah dari busur siapa menerjang utusan Gajah Mada hingga terkapar di tanah. Kemudian suasana tidak terkendali, perang pun tidak terelakkan lagi. Rombongan pengantin Sunda yang tidak siap berperang terpaksa menghunus pedang dan menentang Gandewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siap siaga berperang. Timbullah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan Balamati, para pejabat, dan para menteri dari kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Pasukan Sunda menyerang ke arah selatan, di sana pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir. Namun serangan dari pasukan Sunda itu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gobi, Patih Margalawis, Patih Tetek, dan Jaranbaya. Para menteri Araraman dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda. Serangan itu berhasil meluluhlantahkan pertahanan hingga pasukan Sunda menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Sunda yang dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan Gajah Mada.
Setiap prajurit Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Maharaja Linggabuana Wisesa, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dia Pitaloka Citraresmi bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran itu. Akibat Perang Bubat, Hayam Wuruk menyesalkan atas insiden yang terjadi di lapangan Bubat. Karenanya, Hayam Wuruk mengutus Dharmayaksa dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf pada Pati Mangkubumi Hayam Bunisora Suridapati yang menjadi pejabat sementara sebagai Raja Sunda. Dharmayaksa pula menyampaikan bahwa semua peristiwa di Pesanggerahan Bubat akan dimuat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sudayana. Pasca peristiwa di Pesanggerahan Bubat, Hayam Wuruk pun menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang telah menjadi korban dalam Perang Bubat. Apa yang diuraikan di muka telah memberikan gambaran perihal Perang Bubat antara rombongan pengiring pengantin Sunda versus pasukan Majapahit. Kita tentu dapat menganalisa perihal benarkah perang tersebut sebagai fiksi atau fakta sejarah. Salah satu faktor penguat atas pendapat bahwa Perang Bubat cenderung sebagai kebohongan sejarah karena beberapa sumber sejarah yang dijadikan acuannya sekedar karya-karya fiksi dan digubah pasca runtuhnya Majapahit. Sementara Kakawin Nagarakertagama, gubahan Empu Prapanca pada era pemerintahan Hayam Wuruk, serta catatan perjalanan Pujangga Manik yang sempat singgah di Bubat tidak mengisahkan perihal perang antara rombongan pengantin Sunda versus pasukan Bayangkara Majapahit. Sungguh pun beberapa sejarawan menyatakan bahwa Perang Bubat sekedar isapan jempol atau sebagai rumor yang ditebarkan oleh VOC. Namun sebagian sejarawan, terlebih masyarakat awam sejarah, meyakini bahwa perang tersebut benar-benar pernah terjadi. Berpijak dari pro dan kontra dari kedua kelompok inilah memicu munculnya studi penelitian lanjutan dan analisa objektif perihal Perang Bubat yang gemanya masih menggaung hingga sekarang. Sehingga hasil dari penelitian dan analisa objektif tersebut akan memunculkan pencerahan bagi publik perihal pernah atau tidak pernah terjadi Perang Bubat. Pencerahannya akan memberikan pemahaman kepada publik bahwa Perang Bubat sebagai bagian sejarah Nusantara atau sekedar mitos yang kental dengan kepentingan politik dari pihak kolonial. Demikianlah kisah Perang Bubat yang telah disampaikan oleh Palapa Channel sebelumnya. Dan sudah kita ketahui di muka bahwa kisah Perang Bubat dikisahkan berdasarkan sumber-sumber sejarah yang hanya berasal dari naskah-naskah kuno gubahan pasca runtuhnya Majapahit, seperti naskah Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babad Dalem, dan Hikayat Sang Bima. Maka berdasarkan sumber sejarah tersebut, di sini para sejarawan masih mempertentangkan perihal Perang Bubat apakah benar-benar terjadi atau mungkin hanya sekedar fiksi sejarah, masih dalam studi penelitian lanjutan. Namun setidaknya hal tersebut dapat melengkapi wawasan keilmuan kita semua mengenai sejarah di Nusantara. Semoga apa yang disampaikan sebelumnya oleh Palapa Channel dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih dan salam.